彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Sosok manusia berdiri di atas pepohonan hijau yang subur. Tatapannya memandang ke langit utara dan alisnya merajut sedikit saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang luar biasa tanpa belas kasihan ini bisa benar-benar membuat ekspresi seperti itu. Han Klan yang ditahan di bawah tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang Xiao Yan tidak harapkan. Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang meletakkannya, klan Han memiliki cukup berat dalam Tianbei City. Selain itu, mereka tidak campur tangan dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Wind Lightning Pavilion bertindak dengan cara yang tercela. Tujuan dari Wind Lightning Pavilion, dengan menyebarkan berita bahwa itu klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak disebut. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa Tianbei City kemungkinan sudah diduduki oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion saat ini. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pepohonan hijau yang subur. Suasana di dalam Tianbei City agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari Tianbei City bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan dari Wind Lightning Pavilion, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sekecil apapun untuk bertahan jika Wind Lightning Pavilion ingin mengusir mereka. Namun, untungnya, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba-tiba mengunci klan-klan Han. Tidak ada yang bisa pergi atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam Tianbei City, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Wind Lightning Pavilion. Elder Agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari Wind Lightning Pavilion dalam kemarahan saat itu, tapi dia hanya bisa menyerah meski merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion menyerang bersama. Kekuatannya bisa paling bertarung dengan Elder Tunggal. Dia pasti akan kalah jika ketiganya menyerang bersama. Namun, itu bukan seolah-olah perlawanan Han Fei tidak memiliki efek apapun. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke Manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Para anggota klan Han jelas memahami niat tindakan oleh Wind Lightning Northern Pavilion kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Bang! Han Sui baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur yang bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Tianbei City, yang telah tenang selama beberapa hari, tampaknya telah pulih pada saat ini. Banyak pandangan memanas menatap ke langit di luar kota. Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh dengan cepat melintasi langit. Ao!
Tian Bei City secara bertahap menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang mengalir turun dan mendarat di gedung-gedung, memancarkan suara yang jernih saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota memancarkan suara berdetak terus-menerus. Xiao Yan. Pria muda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetesan hujan yang telah memasuki radius 10 kaki tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Dimengerti. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin tokoh bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak berwarna perak muncul. Tombak-tombak itu bergetar, menembus tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin tajam. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Tangannya sedikit meringkuk dan nyala api hijau yang megah tiba-tiba melonjak keluar. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari Pavilion Wing Lightning. Suhu panasnya menyebabkan para anggotanya sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api itu mendekat dengan cara yang seperti kilat. Api ekornya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam terdengar karena banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada mereka, dan berulang kali. Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam Tian Bei City ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali lebih dari selusin ahli kelas Douang dari Pavilion Wing Lightning. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Dou Huangs. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion hanya sekuat ini. Tidak perlu bagi orang-orang yang tidak penting untuk melangkah maju. 3 tetua, kamu harus secara pribadi datang dan menangkap aku jika itu adalah niat kamu. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia bertanya perlahan. Kekuatan spiritual yang jauh megah sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir ketika suaranya terdengar. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng, Lei, dan Dian Elders. Suara tenangnya sepertinya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tianxiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak dari bintang 7 Douzong dan mendekati level bintang 8. Selain itu, kekuatan semacam itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Bahwa itu ada tubuh roh yang kuat di dalam dirimu. Jika tidak, sulit bagimu untuk mencapai tingkat itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Han Fei menghirup nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, dan membungkuk ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Ya Pak! Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak suara penuh hormat segera dipancarkan dari seluruh Tian Bei City. Cila, terdengar dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk sudut 8, kebetulan di sekitar lokasi Xiao Yan. Sebuah petir terang perlahan melesat keluar dari tubuh 3 sesepuh. Petir datang mengalir turun dari sekitar. Satu demi satu, cahaya berwarna perak tampak seperti berenang di sekitar ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya yang menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dalam mode yang terlihat oleh mata telanjang. Dunia bisa dengan mudah pecah di tengah kilatan petir dan gemuruh yang menggelegar. Bang, 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 bang. Guntur datang satu demi satu. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat awan tebal, gelap, yang hampir dicelup perak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya bahwa Wind Lightning Northern Pavilion ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan menggunakan formasi besar seperti itu. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar adalah sesuatu yang bukan gaya dari Wind Light Pavilion kami. Masalahnya hari ini mungkin berakhir menyebabkan kita dikritik. Oleh karena itu juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kita harus menangkap kamu.
Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3.000 petir untuk digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis yang panjang menatap tajam pada Xiao Yan. Suaranya seperti guntur gemuruh saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga menderita banyak tekanan saat menahan klan Han di bawah tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dua serangan sengit itu perlahan-lahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Heaven Lightning Skill. Wajah Elder yang panjang alisnya dingin dan keras sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir bergejolak karena tak terhitung banyaknya petir yang sangat mirip ular yang ditembakkan keluar dari sana. Akhirnya, mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. Aura yang kuat itu menyebabkan hati seseorang merasa takut. Pergi! Xiao Yan menjentikkan jarinya. Heaven Lightning Slash. Tangisan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api pengisian berhenti. Sesaat kemudian, perlahan-lahan terpecah, berangsur-angsur berubah ilusi di tengah suara, Cila. Selama 10 menit lebih pendek ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meski sifatnya yang tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan oleh petir atau api, selama seseorang dipukul oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Tiga sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosi sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat tiga jenis api surgawi di depan Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar mengeluarkan tangisan ketidakpercayaan. Ekspresi alis yang panjang alisnya, lelaki tua itu juga menjadi lebih suram setelah teriakan terkejutnya terdengar. Tatapannya dipertukarkan dengan dua lainnya. Retak tiba-tiba muncul di udara pada saat ini. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan ketiga jenis api surgawi. Oleh karena itu, teratai api tiga warna berukuran cekungan perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api tiga warna diputar perlahan. Setiap kali melakukannya, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan jiwa yang menggetarkan segera dipancarkan dari tusukan petir. Kecepatan berputar juga berhenti lambat. Tiba-tiba, cahaya terang perak bersinar keluar dan sebuah tinju kilat besar, beberapa ratus kaki dalam ukuran, menerobos guntur. Ia kemudian jatuh ke bawah. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari, yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya telah menyebabkan cuaca ini, yang telah menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat terang. Kekuatan cahaya seperti itu jauh melebihi matahari panas yang berapi-api di langit yang jauh. Seperti apa cahaya intensnya ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan hanya akan melihat putih lengkap. Tempat ini sepertinya benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh-gemuruh keras muncul seperti raungan dewa guntur yang bergema di atas langit. Namun, ledakan jiwa yang diharapkan tidak muncul. Retak! Kecepatan berputar dari lotus api berwarna tiga tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan ketiga Elders, semua tidak dapat memblokir teratai api tiga warna yang menakutkan. Jika Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan lotus api berwarna tiga ini, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Selama kekuatan Xiao Yan terus meningkat, kekuatan lotus api Angry Buddha juga akan menjadi semakin menakutkan. Pukulan petir besar itu runtuh dan ketiga sesepuh itu akhirnya mengeluarkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Bang! Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi mereka tidak menyebabkan itu berhenti bahkan sedikit seperti bibit api berwarna tiga bangkit. Mata Elder alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang pin saat melihat teratai api menerobos masuk ke awan guntur. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan tiga sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang karena telah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di seluruh tempat menghilang. Setelah melawan tiga tetua angin dan tiga ahli lainnya, kemungkinan nama Xiao Yan akan tersebar di seluruh wilayah utara dalam beberapa hari.
Tubuh elder alis panjang dan dua lainnya di langit berhenti sejenak sementara seluruh kota memancarkan banyak percakapan pribadi. Mundur. Tangan pria tua bersayap panjang sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu memaksaku keluar, kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan sejumlah besar kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Ayo pergi dulu. Dengan tangisan yang keras, elder alis panjang dan dua lainnya melepaskan douki yang tersisa. Cahaya petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya yang bergegas keluar dari Tianbei City dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Mereka memang dengan ketiga orang tua ini. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya sama persis. Jelas, ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari 3.000 petir ilusi tubuh. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan dapat memperoleh versi lengkap dari mereka setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Ketiga bajingan tua ini. Hong Tianxiao meraung dengan marah di dalam hatinya.